Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniansyah Rizky. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi, jurusan Broadcasting Angkatan 2016. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Sutradara dalam pembuatan karya feature berjudul Keindahan Alam Tanpa Batas Kota Hujan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam yang berlimpah. Panorama alam salah satunya yang paling sering ditemui dan diminati pada setiap daerah di Indonesia. Selama ini, Kota Bogor menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat ibu kota. Selain letaknya yang tidak jauh dari Jakarta, Kota Bogor juga memiliki destinasi wisata yang cukup bervariasi, mulai dari kuliner hingga panorama alam yang indah seperti kawasan Puncak Bogor, yang dimana pada saat weekend selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat ibu kota untuk mereka yang ingin rehat dari rutinitas kesehariannya. Namun, masih banyak objek wisata di sekitar kota Bogor yang belum terekspos. Di antaranya Curug Cipamingkis yang terletak di daerah Puncak 2, Jonggol, dan Taman Fatan yang terletak di daerah Hambalang, yang akan penulis jadikan objek pada karya feature perjalanan wisata. Tujuan karya Tujuan penulis jurnal ini mengemas sebuah perjalanan wisata menjelajahi objek wisata yang belum diketahui oleh khalayak luas di pinggiran kota Bogor, yang dikemas dalam bentuk feature perjalanan wisata, yang mana dalam perjalanan wisata ini penulis ingin memberikan informasi, edukasi, dan alternatif hiburan. Manfaat karya menarik minat wisatawan agar pariwisata di sekitar wilayah Bogor, khususnya di Puncak 2, bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum, sehingga bisa menambah referensi bagi wisatawan yang ingin berlibur, khususnya pada bidang pariwisata alam. Tinjauan literatur. Penelitian terdahulu yaitu dari Nurul Handanati meneliti peran produser dalam pembuatan film pendek fiksi bergenre drama 8 warna Pelangi tahun 2020 Stikom Interstudy. Kemudian ada Ahmad Firdausi meneliti permasalahan dalam penelitian ini meningkatnya kebutuhan informasi di era digitalisasi. Yang ketiga ada Rangga Sikonantindi membahas tentang bagaimana sebuah program berjenis feature perjalanan mengenai kuliner yang berjudul Table Story. Deskripsi karya. Judul feature-nya adalah Weekend Vacation. Metode yang digunakan adalah live record. Status sosial ekonomi yang ditargetkan adalah semua golongan yaitu A, B, dan C. Target penontonnya usia 15-25 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Objek karya dan analisis karya. Di dalam feature perjalanan wisata ini, host akan menceritakan berbagai aktivitas dan keseruan saat berada di Taman Fatan Hambalang dan Curug Cipamingkis. Peneliti merasa tepat telah membahas feature perjalanan wisata ini dengan menentukan Taman Fatan Hambalang dan Curug Cipamingkis sebagai lokasi feature perjalanan wisata karena tempat yang dipilih belum banyak audiens yang mengetahuinya dan memiliki keindahan alam yang mempesona dan unik. Teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik observasi, literasi, dan wawancara. Hasil dan pembahasan. Film feature perjalanan wisata yang berjudul Weekend Vacation dibuat berdasarkan tahapan-tahapan seperti praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Feature ini menayangkan perjalanan wisata seseorang yang berkunjung ke Glamping Cipamingkis dan Taman Fatan Hambalang. Perjalanan ini menyuguhkan destinasi wisata yang kaya dengan keindahan alamnya dan belum diketahui oleh banyak orang. Pencipta karya sebagai sutradara mempersiapkan semua kebutuhan produksi, mulai dari ide, konsep, hunting lokasi, judul, tim produksi, jadwal produksi, pendanaan selama produksi berlangsung, hingga sampai proses editing berlangsung, yaitu pasca produksi. Pada saat proses praproduksi, saya sebagai sutradara menyiapkan ide karya, konsep, hunting lokasi, judul karya, tim produksi, jadwal produksi, dan pendanaan saat produksi. Kemudian pada saat proses produksi, saya sebagai sutradara memberikan arahan kepada kru dan talent saat produksi berlangsung. Mulai dari pengambilan gambar, mengarahkan talent atau host, hingga mempersiapkan wawancara dengan narasumber. Dalam proses produksi berjalan
kami memerlukan waktu 2 hari untuk proses produksi berlangsung. Kemudian proses pasca produksi. Dalam proses pasca produksi, seorang sutradara berperan memberi arahan kepada editor untuk mengerjakan editing gambar yang telah diambil pada saat produksi, agar susunan gambar sesuai dengan alur yang sudah dibuat pada saat praproduksi. Setelah proses editing offline selesai atau rough cut, lanjut ke tahap editing online, di mana pada proses ini editor sudah mulai memasuki berbagai macam visual effect dan audio effect. Kesimpulan, karya feature Weekend Vacation merupakan tayangan feature yang memberikan alternatif hiburan dan informasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya penikmat tayangan-tayangan digital di platform YouTube. Melatar belakangi feature ini, pencipta karya melihat banyak masyarakat Indonesia, khususnya warga ibu kota dan sekitarnya, yang belum banyak mengetahui alternatif hiburan di kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Hal ini mungkin dikarenakan dengan daerah Puncak Bogor yang sudah diketahui halayak luas. Dalam tugas akhir ini, pencipta karya membuat tayangan berupa audiovisual. Pencipta karya sebagai sutradara pada film feature Weekend Vacation bertujuan untuk memberikan sebuah tayangan yang dikemas secara menarik agar menjadi sebuah tayangan untuk alternatif hiburan dan informatif bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.